Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak sama disebut jari-jari lingkaran, sedangkan titik tertentu disebut pusat lingkaran. Bagian tengah ini disebut pusat lingkaran. Sedangkan garis-garis ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Lingkaran memiliki beberapa bagian-bagian. Bagian yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran merupakan titik tengah lingkaran, di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Titik pusat berada pas di tengah-tengah lingkaran. Jika kita tarik garis ke titik-titik di luar ini, maka jaraknya pasti selalu sama atau tetap. Unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa juga disebut sebagai ruji-ruji, dilambangkan dengan huruf R. Kalau O tadi adalah titik pusat, maka kita tarik garis ke A, maka OA ini kita sebut sebagai jari-jari. Ke titik B, OB berarti ini juga jari-jari. OC ini juga disebut jari-jari. Setiap garis yang ditarik dari titik O ke tepi lingkaran ini disebut sebagai jari-jari. Contoh di sini ON, OM, OL, OK ini adalah jari-jari. Kalian bisa menarik garis ke arah tepi lingkaran berapapun yang kalian mau. Sangat banyak sekali. Sehingga dengan demikian jari-jari lingkaran itu jumlahnya tidak terhingga. Unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua buah titik pada lingkaran, yakni titik A dan titik B. Kita lihat di sini, O merupakan titik pusat. OA adalah jari-jari, OB juga jari-jari, bertemu melewati titik pusat. Diameter sering juga disebut sebagai garis tengah, membagi lingkaran tepat menjadi dua bagian yang sama besar. Diameter lingkaran dilambangkan dengan huruf D. Kita lihat di sini, panjang OA sama dengan panjang OB, berarti diameter lingkaran besarnya adalah 2 kali jari-jari, atau D sama dengan 2 kali R. Dengan demikian, setiap garis lurus yang ditarik dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran berikutnya melalui titik pusat, ini disebut sebagai diameter. Kalian bisa menarik banyak garis yang melalui titik pusat. Contoh di sini adalah AB, MN, PH, dan kalian bisa menarik garis-garis lainnya melalui titik pusat. Dengan demikian, maka jumlah diameter pada lingkaran adalah tidak terhingga. Unsur lingkaran yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung lingkaran yang terletak di antara dua titik pada lingkaran. Nah, kita lihat di sini titik A dengan titik C, garis lengkungnya ini disebut sebagai busur. Ya, ini busur. Titik A dengan titik C, garis lengkungnya disebut sebagai busur. Maka busur lingkaran pada gambar ini dinotasikan dengan AC. Unsur lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan sebaran dua titik pada lingkaran.
Kalau garis lengkung AC tadi kita sebut sebagai busur, maka garis lurus yang menghubungkan antara titik A dengan titik C kita sebut sebagai tali busur. Unsur lingkaran yang keenam adalah apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis yang terbentuk sifatnya tegak lurus dengan tali busur. Nah, kalau ini tadi busur, ini adalah tali busur, maka apotema kita ambil garis tegak lurus dari pusat lingkaran menuju tali busur. Inilah apotema. Unsur lingkaran yang ketujuh adalah juring lingkaran, merupakan daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Di gambar ini warna merah adalah juring lingkaran. OA merupakan jari-jari, OC jari-jari, dua buah jari-jari dan satu buah busur, yaitu busur BC, maka yang berwarna merah disebut sebagai juring. Unsur kedelapan dari lingkaran adalah tembereng, merupakan daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran. Jika garis lengkung AC tadi adalah busur, sedangkan garis lurus AC adalah tali busur, maka daerah yang berwarna kuning inilah yang disebut sebagai tembereng. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian-bagian lingkaran yang tadi sudah kita pelajari. Oke. Titik O kita sebut tadi sebagai titik pusat lingkaran. Sedangkan garis OA, OB, OC ini merupakan jari-jari lingkaran. AC, garis lengkung AC maupun garis lengkung BC kita sebut tadi sebagai busur lingkaran. Sedangkan garis lurus AC merupakan tali busur. Garis lurus yang menghubungkan antara pusat lingkaran dengan tali busur, OD, ini kita sebut sebagai apotema. Daerah yang berwarna merah dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur, kita sebut sebagai juring. Sedangkan daerah berwarna kuning yang dibatasi oleh satu buah busur AC dan garis lurus AC kita sebut sebagai tembereng. Bagaimana anak-anak? Sudah paham untuk unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari tadi? Masih ada satu lagi. Nah, unsur terakhir dari lingkaran yaitu pi. Pi adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Ini adalah suatu ketetapan atau konstanta yang nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Pi kita gunakan untuk menghitung keliling ataupun luas lingkaran pada pembelajaran berikutnya. Untuk lebih jelasnya tentang unsur-unsur lingkaran, kita akan mempelajari contoh berikut. Yanal mempunyai sebuah roda sepeda. Terdapat banyak jeruji di dalam roda tersebut. Disebut apakah jeruji-jeruji tersebut dalam unsur lingkaran? Jeruji-jeruji dalam unsur lingkaran pada ban sepeda Yanal ini disebut sebagai jari-jari. Pada pagi hari, waktu bangun tidur, Damar melihat ke arah jam dinding. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6. Perhatikan jam dinding yang dilihat Damar. Tunjukkan juring pada jam tersebut dengan menyebutkan angka yang ada pada jam dinding. Anggap saja titik tengah pada jam dinding sebagai 0 atau sebagai pusat lingkaran. Nah, juring pada soal ini adalah angka 12, 0, 10.
Karena apa? Juring tadi adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Bisa juga kalian menjawabnya 10, 0, 12. Contoh ketiga, sepulang sekolah, Dian menemukan uang logam Rp500. Saat diteliti, terdapat 2 helai benang di atas logam tersebut. Perhatikan uang logam di bawah, manakah yang termasuk tembereng? Kita ingat lagi, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, maka temberengnya adalah B, C. Contoh ketiga, Prapti memperhatikan roda sepeda temannya. Roda sepeda teman Prapti lebih besar daripada miliknya. Prapti mengukur panjang jeruji roda sepeda temannya yang mempunyai panjang 7 cm. Bantu Prapti untuk mengukur diameter roda sepeda teman Prapti. Di sini jari-jarinya adalah 7. Berarti diameter tadi adalah panjangnya 2 kali jari-jari, sehingga diameternya adalah 14 cm. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian, kalian bisa berlatih untuk soal-soal berikut. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok karo penulisanmu sanggo jari-jari.